Engkau bersemayam di tengah-tengah kami Tuhan sore hari ini. Dan kami sungguh rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan memberkati satu persatu umat-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Sehingga yang sakit menjadi sembuh. Yang lemah menjadi kuat. Yang susah dihiburkan. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk-Mu Bapa. Betapa rindunya kami mendengarkan firman-Mu. Hadirat-Mu sudah memuaskan, memenuhi. Dan membawa kami Tuhan mengalami kasih-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu supaya umat-Mu boleh menangkap pesan-Mu sore menjelang malam ini. Berikan hikmat dan pengertian supaya olehnya kami dibenarkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk saudaraku. Tim pemuji penyembah sudah membawa kita masuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Dan beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun 2025. Tentunya saudaraku di setiap penghujung tahun, setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kepada Tuhan harapan-harapan kita untuk tahun 2025. Mulai saudaraku siapkan hati saudara, mulai saudara renungkan di penghujung tahun ini. Kira-kira apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan di tahun 2025 nanti dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis pekerjaan, dan mungkin ada hal-hal yang baru yang saudara rindukan Tuhan kerjakan di tahun 2025. Saudara berdoa, siapkan dan taruh dalam pokok-pokok doa saudara. Saya percaya ya, ada banyak saya mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menjawab setiap doa dan harapan umatnya. Dan saya percaya saudara, tahun 2025 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sore menjelang malam hari ini saya akan berikan sebuah tema yang cukup berbeda dengan ibadah 1, 2, 3 tadi. Saudara, yang ada saudara lihat saat ini adalah kaca pembesar atau loops. Ya. Saya teringat ketika saya masih kecil dulu, masih SD. Ya, guru kami menyuruh kami keluar dari kelas dan masing-masing membawa sebuah kertas. Lalu kami diberikan alat ini saudara, di bawah matahari. Lalu kami mulai diajarin bagaimana panas matahari itu bisa membakar, berubah jadi api saudara. Dan kami coba semua saudara. Ya coba semua, namanya juga anak kampung saudara. Ya kami pikir, hebat kali ya, hebat kali. Ternyata memang itu ilmu fisika saudara. Tetapi dari semua kami, murid-murid yang mencoba, ada satu teman satu bangku saya tidak berhasil. Ya, dia nggak berhasil saudaraku. Saudara tahu kenapa? Saya kasih tahu pada saudara. Inilah kertas yang kami bawa saudara. Semua kami meletakkan dan guru kami bilang, tenang, sabar. Tenang, sabar. Jangan bergerak-gerak. Fokus. Ternyata teman sebangku saya ini, memang ini anak akhir zaman saudara. Sering sekali dia kena tabok. Kenapa? Orangnya gak bisa tenang. Duduk aja bisa begini-begini saudaraku. Makanya dulu ada istilah, mungkin gak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Hanya bahasa Karo bisa.
Itu dalam kali artinya saudaraku. Dan sepertinya kalau ke kamus bahasa Indonesia belum keluar itu. Ya, itu istilahnya begini, kera makan jengkol. Enggak biasa aja kan. Tapi kalau dalam bahasa daerah kami, itu dalam kali artinya saudaraku. Dia enggak tenang saudaraku, dia. Kok enggak bisa-bisa ya? Akhirnya dia enggak berhasil. Dan saudara tahu hukumannya? Guru bilang kamu tidak boleh masuk kelas sampai jadi. Dia dijemur di luar saudara. Saya belajar sesuatu dari kisah ini. Bahwa kalau saudara tidak sabar dan tidak tenang dalam hidup ini, saudara bisa banyak kehilangan yang baik dalam hidupmu. Ada banyak orang tidak sabar saudara. Ada banyak orang tidak tenang. Ada banyak orang buru-buru ambil keputusan. Padahal Alkitab berkata, di dalam tinggal tenang, percaya dan bertobat terletak kekuatanmu. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bayangkan, matahari saja dengan lups bisa menghasilkan sesuatu api yang besar. Bayangkan kalau kita dengan Yesus saudaraku. Yang dialah terang dunia itu. Bagaimana kuasanya itu bisa turun atas hidup kita. Dan bisa mengubah segala keadaan dan situasi lewat hidup kita. Hari ini saya akan berikan sebuah tema bagi saudara. Yaitu jangan kehilangan fokus. Ya, jangan kehilangan fokus. Dan kita akan belajar dari seorang raja di kitab Perjanjian Lama yang sangat terkenal. Ya. Dan raja ini saudaraku luar biasa. Saya percaya nanti ketika kita mempelajari tentang hidupnya, saudara akan menangkap pesan untuk hidupmu. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Makanya selalu tepat dan cocok dalam segala situasi hidup manusia. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan, situasi apapun yang sedang saudara hadapi, firman Tuhan selalu tepat untuk memberikan jawaban. Dan jawabannya tidak pernah salah. Siapakah dia saudaraku? Dari kitab 2 Tawari 20, saya akan menjelaskan dulu. Ada seorang raja Yehuda yang bernama Yosafat. Saudara, kerajaan Yehuda itu bukan kerajaan yang besar. Kerajaan Yehuda itu sangat kecil hanya di sekitar Yerusalem, saudara. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, ibu kota Israel itu ada di Samaria. Sedangkan ibu kota Yehuda itu ada di Yerusalem. Yehuda ini adalah keturunan Raja Daud. Dan Yosafat ini adalah cicit-cicitnya Daud, saudara. Kerajaan Yehuda yang tidak terlalu besar itu cukup nyaman, cukup tentram. Mereka cukup makmur, saudaraku. Tetapi tiba-tiba suatu hari ada 3 kerajaan yang besar-besar, yaitu kerajaan Bani Moab, kerajaan Bani Amon, dan juga orang-orang pegunungan Seir. Entah kenapa Yosafat tidak berbuat jahat. Yosafat tidak mencari-cari masalah, tetapi ketiga kerajaan besar ini bersepakat untuk menyerang kerajaan Yehuda. Saudara bayangkan, satu kerajaan kecil berhadapan dengan 3 kerajaan yang besar-besar. Jangankan 3, 1 kerajaan saja datang menyerang Yehuda, Yosafat tidak akan sanggup untuk menghadapi. 1 saja kerajaan datang untuk menghancurkan Yehuda, Yosafat tidak mampu untuk menghadapi. Kenapa? Karena kekuatan tentaranya tidak besar dan mereka juga hanya segelintir orang, pahlawan-pahlawan yang ada di sana. Dan sekarang ketiga kerajaan itu sedang menuju kerajaan Yehuda. Lalu apa yang terjadi? Ayat 12 ini perkataan Yosafat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka?
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, Yosafat mengakui. Dia katakan, Tuhan, aku tidak punya kekuatan untuk menghadapi itu. Aku tidak sanggup Tuhan menghadapi. Bahkan Alkitab berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, saya ingin sampaikan pada saudara, kadang-kadang masalah pergumulan itu datang tanpa pemberitahuan. Yosafat yang tidak tahu apa-apa, Yosafat yang tidak punya musuh dan tidak cari gara-gara, tapi tiba-tiba ada orang yang datang menyerang. Bukankah dalam kehidupan saudara bisa juga terjadi? Engkau baik-baik saja, engkau berusaha, engkau berbisnis, saudara engkau bekerja, engkau lakukan. Tapi kenapa ada orang-orang yang sirik padamu? Ada orang-orang yang tidak suka padamu. Ada orang-orang yang tidak senang melihat engkau berhasil. Dan Yosafat katakan, saudaraku, Tuhan, aku tidak punya kekuatan untuk menghadapi. Dan aku pun tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi perkataan terakhir ini hebat. Tetapi mataku tertuju padamu. Saudara, tidak semua orang Kristen ketika menghadapi masalah berkata seperti ini. Saya tanya saudara, kira-kira ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Kalau tadi pagi langsung bilang begini, aku berseru pada Tuhan Yesus. Luar biasa. Tapi biasanya kalau ada orang punya masalah, yang pertama di-upload statusnya. Benar gak saudara? Pertama di-upload dulu persoalannya. Benar, di depan manis-manis, dari belakang saya ditusuk, pagar makan tanaman. Lalu banyak yang bilang, siapa itu kak? Kayaknya aku tahu loh. Benar kan kak? Saudaraku, tapi Yosafat beda. Sebetulnya disinilah rahasia untuk melihat mukjizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Biasanya ketika kita ada masalah, kita marah, kita emosi, bahkan kita bilang, mana Tuhan? Bahkan kadang-kadang ada orang berkata, percuma saya rajin ke gereja, percuma saya baca Alkitab, percuma saya melayani. Tapi Yosafat beda. Maka saya bilang tadi pada saudara, di penghujung tahun ini kita belajar dari kehidupan Yosafat. Saya percaya di balik setiap tantangan dalam hidup saudara ada berkat dan mukjizat yang Tuhan sediakan. Ada orang berkata, Pak Pendeta pergumulanku berat. Siap-siap. Kalau pergumulan saudara berat, berkatnya pun akan besar datang dalam hidupmu. Itu selalu berbanding lurus saudara. Tantangan besar, mukjizat besar. Itu pasti begitu. Itu Tuhan yang kita sembah. Makanya Yosafat ini ketika tantangan begitu besarnya, apa yang dia lakukan? Dia katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dikatakan begini. Maka Yosafat pun mengajak seluruh kaum Yehuda untuk merendahkan diri, mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Ini hebat. Saya kagum saudara. Saya pun kadang-kadang sebagai hamba Tuhan tidak seperti ini. Saya juga belajar saudara. Bayangkan ini ada masalah, ada persoalan. Dia datang pada Tuhan. Dia merendahkan diri, dia berpuasa, dia berdoa. Dia mencari Tuhan. Ini hebat saudara.
Mengapa Yosafat melihat mujizat yang begitu besar terjadi nanti? Ini rahasianya, saudara. Ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari laut, seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, En-Gedi itu, kalau sekarang mungkin kalau kita ke Yerusalem kurang lebih sekitar 1,5 jam. Kalau kita naik bus, itu sekitar 1,5 jam sampai di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan ya. Berarti musuh yang besar itu sudah datang. Sudah dekat, saudara. Lalu ayat 3 berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi keadaan seseorang. Alkitab tidak selalu berusaha untuk menunjukkan yang baik-baik saja. Tapi Alkitab dengan jujur menyampaikan apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Berarti sifat atau situasi keadaan takut itu siapapun bisa mengalaminya. Jangankan saudara pendeta hamba Tuhan sekalipun bisa mengalami. Jadi kalau hari ini kalau saudara berkata kepada orang, mungkin saudara tanya, udahlah Kak, serahkan ke Tuhan. Kau pintar aja ngomong. Coba kalau kau alami seperti yang aku alami. Di tempat kami ada loh orang ngomong gitu. Di Batam Center enggak ada. Enggak ada bedanya. Saudara, bukan berarti orang itu tidak rohani kalau dia menjadi takut, saudara. Tetapi yang kita belajar adalah ia mengambil keputusan. Rupanya saudara, ketika saudara menghadapi masalah dan ambil keputusan untuk cari Tuhan, itu sebuah pilihan. Ada orang di tahun ini nih, sejak bulan 5, 6, mulai bulan 4, 5, 6, itu saudaraku, kalau saudara lihat berita di Barelang, Jembatan 1, itu hampir setiap bulan kemarin ada orang yang lompat, saudara. Setahu saya ada 5 atau 6 yang lompat. Dan 3 diantaranya orang Karo, saudaraku. Sedih kali kurasa. Tapi orang Karo terakhir lompat dia rupanya masih bisa berenang, saudara. Sehingga hanya 2 yang jadi korban. Ya. Itu baru soal percintaan, saudara. Saya lihat sore hari ini banyak anak muda di sini ya. Yang tua pun kelihatan muda jadinya. Ya. Saudaraku, ini anak-anak muda. Saudaraku, kadang-kadang kau begitu cinta. Kau sudah memberikan segalanya. Hatimu, ATM-mu. Kau sudah berikan. Tapi dia bisa mengkhianatimu. Ketika seseorang menyakitimu, saya ingin sampaikan padamu. Itu waktunya kau bangkit dan menunjukkan sukacitamu. Tapi banyak orang ketika dia disakiti, berapa kali kami doakan perempuan, saudaraku. Udah Pak Pendeta, mati aja aku. Malu Pak Pendeta, undangan sudah jalan, kebaya pun sudah dijahitkan, songket pun lengkap Pak Pendeta. Kadang-kadang ada situasi yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Benar gak saudara? Terus dia bilang apa? Biar aku mati saja. Biar dia senang. Ya memang dia senang. Harus jujur itu. Tapi ayah dan ibumu akan terluka sepanjang hidupnya.
Makanya anak-anak muda saya bilang kalau perempuan-perempuan di sini, kalau saudara tak diputuskan orang gitu, jangan langsung, jangan bang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Pret, janganlah. Saudara, kadang-kadang begini ya, pacaran sih boleh, perasaan sih boleh, tapi pakai otak juga. Karena hidup ini saudara, engkau harus jalani. Engkau harus jalani hidupmu. Berapa tahun kau sudah kenal dia? Setahun, 2 tahun, bahkan mungkin baru 6 bulan. Tapi orang tuamu yang berjuang sejak kau lahir sampai kau sampai di Batam. Dia begitu mencintai dan mengasihi. Untuk anak muda malam ini, kalaupun ada yang mungkin kecewa dalam kehidupan saudara, kau harus bangkit. Makanya Tuhan bilang tahun ini, bangkitlah, jadi teranglah. Bangkit dari keputusasaanmu, bangkit dari kekecewaanmu, bangkit dari kegagalanmu. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagimu. Kau berharga di mata Tuhan, saudara. Ya. Kalau ada yang laki-laki macam-macam, putus kita dek katanya. Gak apa-apa bang, duduk kau di situ. Tendangan 12 bang ya, tendangan penalti. Anak-anak muda selalu saya ajarkan, kalau ada seorang memutuskanmu, apalagi lewat WA, sekarang kan banyak gitu ya, lewat WA diputuskan. Langsung bikin emoji ketawa. Bilang begini, salah kirim gak bang? Lalu telepon, bilang begini, bang ini benernya ini? Kalau dia bilang benar, yakin bang? Gak kecewa? Saya nggak mau kau bang lompat lagi di barelang nanti untuk selanjutnya. Karena kau masih punya masa depan, saudara. Tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan hidup. Tidak ada manusia yang tidak punya tekanan persoalan apapun dalam hidup mereka. Hanya kadang-kadang kita melihat orang lain, enak kali orang itu ya. Enak kali orang itu ya. Enak kali orang itu ya. Karena selalu saudara bilang enak sekali orang itu ya. Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepadamu kau tidak bisa saksikan dan melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa dia memeliharamu, betapa dia melindungimu dan menyertai dalam hidupmu saudara. Kembali ke Yosafat. Yosafat menjadi takut lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Selalulah ambil keputusan untuk mencari Tuhan dalam hidupmu. Termasuk datang beribadah. Itu keputusan saudara. Apalagi kalau gerimis apapun. Saya sampaikan kepada jemaat, kalau gerimis pagi kau tidak bisa datang, usahakan sore nanti. Kecuali kalau engkau harus terbang ke Amerika, oke lah. Tapi selama engkau di Batam, selama engkau tidak bekerja, engkau datang beribadah. Ya, saudaraku, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tanya kiri kanan, pernah gak puasa? Iya Pak Pendeta, ya, kebetulan dokter suruh saya diet sekalian. Beda puasa, beda diet saudara. Ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari seluruh kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini hebat sekali saudara. Di tengah-tengah ketakutan mereka menghadapi laskar yang begitu besar. Mereka tahu mereka tidak mampu. Di tengah-tengah laskar yang begitu besar yang sedang datang dan sudah dekat. Mereka mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Kita baca. Tunggu dulu ini. Ya. Mundur gimana ini? Mundur satu lagi. Terus mundur, mundur, mundur. Sini dulu. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memuji Tuhan. Mereka menaikkan pujian ini. Pasti kuncinya saat itu di G. Sebab Tuhan
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hebat gak saudaraku? Ketakutan, masalah, pergumulan datang justru ini kan kebaikan Tuhan. Tetapi mungkin kalau saudara tidak, kuncinya tetap di G. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Benar Tuhan, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara ulang-ulang terus, banyak perkara. Tapi Yosafat hebat loh. Benar gak saudaraku? Betapa tidak mudahnya mengucap syukur di saat banyak pergumulan. Betapa tidak gampangnya mengucap syukur dan berkata Tuhan kau baik ketika banyak persoalan. Makanya banyak kita doanya salah saudaraku. Yang kita laporkan ke Tuhan apa? Tuhan, Engkau tahu begitu banyak pergumulanku Tuhan. Sekarang Bapa, ini gaya orang Karo saudara ya. Bapa, gak tahu lagi yang kulakukan apa Tuhan. Banyak sekali pergumulanku Tuhan. Gak tahu lagi apakah aku hidup besok hari atau mati Tuhan. Kita ngelapor ke Tuhan pergumulan kita. Tapi hebat Yosafat. Dia mendeklarasikan kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan di atas masalah dan pergumulan yang ia hadapi. Apakah Tuhan tidak tahu pergumulan saudara? Tahu. Tapi kita perlu katakan pada pergumulan kita, bahwa Tuhan yang berdaulat di atas apapun yang aku sedang hadapi. Bahwa dia baik dan sangat baik, dia berjanji menyertaiku. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun dia tidak pernah meninggalkanku. Ini yang aku percaya Tuhan. Ini yang aku yakini Tuhan. Dan itu yang Yosafat lakukan saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata, ketika mereka sedang memuji Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik, ini yang Tuhan kerjakan. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saudaraku bisa bayangkan, ini Bani Amon, ini Bani Moab, ini pegunungan Seir, jumlah besar. Tiba-tiba Bani Amon dan Bani Moab bersepakat di tengah perjalanan, sudah dekat ke Yerusalem, sudah dekat ke Yehuda. Tiba-tiba Bani Amon dan Bani Moab sepakat menentang pegunungan Seir. Setelah dikalahkan orang-orang penduduk pegunungan Seir, tiba-tiba di antara Bani Moab dan Bani Amon pun saling bunuh-membunuh. Hebat gak saudara? Tahukah saudara, di saat saudara mencari Tuhan, kau menaikkan pujian sebagai syukur sekalipun itu menyakitkan, surga meresponi apa yang kau lakukan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang mencari Dia. Sehingga terjadilah ini saudaraku. Di antara mereka saling bunuh-membunuh. Tadi mereka sepakat untuk menyerang Yehuda, tetapi di tengah jalan tiba-tiba saling bunuh-membunuh. Dan Alkitab berkata, tidak ada satu tentara pun yang hidup. Keesokan harinya ketika Yosafat sampai di lembah itu, seluruh daerah itu, lembah itu sudah ditutupi dengan gelimpangan-gelimpangan mayat tentara-tentara itu. Tidak ada satu pun yang tinggal, semuanya sudah jadi bangkai. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Alkitab berkata, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka.
Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara, di balik tantangan, di balik ancaman kengerian, ada berkat yang tersedia. Dan Alkitab berkata mereka tidak sanggup. 3 hari mereka harus mengangkat harta kekayaan yang ditinggalkan oleh musuh. Mungkin ini juga doa saya ya. Supaya pengusaha-pengusaha yang ada di tempat ini, tahun 2025 nanti, saudara 3 hari 3 malam menghitung uang. Saya ingat saudaraku, istri saya ini wong Solo, saudara. Saya orang Medan. Dia pernah cerita gini, itu tantenya kalau akhir tahun mereka punya toko. Ya, cukup banyak tokonya di Pasar Gede dan di Solo. Dia bilang begini, setelah selesai semua itu, biasanya kami bisa 1 minggu hitung uang. Dari pagi sampai malam. Itu uang itu hanya dimasukkan kantong plastik, goni, masukkan plastik, goni-goni di situ. Saya bayangkan itu terjadi atas dirimu, saudara. Pengusaha-pengusaha akan sulit menghitung berapa nol di belakang. Siap, saudara? Belajar meresponi, jangan cepat marah kalau ada masalah. Jangan cepat putus asa ketika ada tantangan. Ya. Di balik semua tantangan pergumulan ada berkat yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mengapa hal itu terjadi, saudaraku? Karena Yosafat punya iman dan pengharapan. Dia punya pengharapan, saudara. Orang yang punya pengharapan beda loh sikapnya. Ya. Belum pernah saya diundang ke rumah seseorang untuk sesuatu hal yang mungkin saya sebutkan sebentar. Tapi biasa saya diundang, Pak Pendeta datang Pak, ya kami ucapkan syukur baru dapat mobil baru. Kalau di cabang gitu loh saudara, mobil baru pun diundang pendetanya. Dan dia minta air dituangkan ke saya, diurapi saudara. Pak Pendeta datang ke rumah Pak, ya kita baru dapat beli rumah. Baru anak lahiran. Baru dapat promosi, belum pernah sampai hari ini. Sudah hampir 20 tahun saya jadi gembala. Belum pernah ada undangan, Pak Pendeta datang ke rumah Pak. Kita ucapkan syukur, saya baru di PHK Pak Pendeta. Belum pernah saudara. Padahal di PHK pun dia dapatnya dia saudaraku. Pesangon. Ya. Tapi biasanya memang
Ketika manusia menghadapi yang tidak enak, jarang sekali orang bersyukur. Tapi saya berdoa, orang-orang yang datang sore menjelang malam hari ini adalah orang-orang bisa bersyukur pada Tuhan dalam segala situasi keadaan yang sedang kau hadapi. Yang kedua, nanti saya akan fokus dan tutup di sini. Boleh kita lihat, tampilkan saja di multimedia, boleh? Matius 14. Matius 14 ayat 22. Kita akan berhenti di sini. Matius 14. Saudara, saya rindu kita baca secara sponsor ya. Saya akan baca ayat 22, saudara kita bergantian. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya ayat 22, saudara semua ayat 23 sampai perikop ini selesai. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku, kisah ini begitu klasik bagi kita orang percaya. Sejak kecil kita sudah tahu kisah ini. Bahkan sering kita pakai drama dulu waktu sekolah minggu. Kembali ke PPT-nya tadi. Saudara bisa bayangkan ya. Setelah Yesus membuat mujizat, 2 ikan 5 roti, 5.000 orang makan kenyang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian pergilah ke seberang." Murid-muridnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Murid-muridnya pergi ke seberang karena Yesus yang suruh. Lalu Alkitab berkata Yesus naik. Dan dia berdoa semalam-malaman. Saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka, semua kita tahu saudara. Alkitab berkata, ketika kegelapan menimpa mereka, mereka dihantam oleh angin sakal, gelombang laut yang begitu hebat. Mereka berteriak-teriak karena takut, saudaraku. Pasti sangat mencekam sekali keadaan itu. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan, gelap gulita di mana-mana. Dan mereka sangat ketakutan, berteriak-teriak, nggak tahu. Kalau mereka orang Tionghoa, saudaraku, mungkin cua minga, cua ni China lia. Mungkin dia berkata, "Tuhan, kamu di mana? Tuhan di mana? Tuhan, kenapa kau tinggalkan kami?" Ya. Kalau dia orang Batak udah tahulah saudara. Amangoi. Udah berteriak-teriak. Murid-murid Tuhan juga manusia sama seperti kita. Lalu apa yang terjadi saudara? Alkitab berkata, kira-kira jam 3 pagi, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air. Dari sini saya tangkap sesuatu. Bahwa Tuhan tahu murid-muridnya sedang menghadapi pergumulan.
Jangan pernah saudaraku engkau lupa. Ada banyak orang berkata, mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa yang terjadi atas hidupku? Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu badai apa yang sedang menerpa engkau. Dia tahu ketakutan, dia tahu perasaanmu, saudara. Makanya Yesus datang. Tetapi ternyata murid-muridnya bereaksi beda. Murid-muridnya bilang apa? Kalau saya sebut Simon Petrus si Hombing. Dia langsung bilang, bego katanya saudaraku. Itu bahasa Ibrani kuno saudara. Bego katanya. Kalau dia orang Tionghoa bilang apa? Mau gue katanya saudaraku. Kalau dia orang Nias, behu katanya. Itu hebatnya ya. Kalau saya tersinggung loh. Saudara tersinggung gak? Saudara lewat di depan rumah orang. Bego katanya. Pasti saudara ngomong, apa kau bilang? Macam-macam aja kau. Itulah hebatnya Tuhan. Yesus bilang apa? Tenang, tenang. Ini aku. Yesus itu bukan orang yang gampang tersinggungan. Saudara. Kalau kita kan gampang tersinggung kan. Bersin aja orang, asio. Aku itu yang dibersinin itu. Langsung dia tersinggung. Yesus tidak. Dia tahu keadaan, dia tahu kegalauan hatimu, dia tahu. Kadang-kadang dia mengerti, anakku seperti ini. Tenang aku kata Yesus. Langsung Simon Petrus bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Kalau saudara seperti Yesus bilang apa? Macam-macam kali kau Simon. Udah tahu kau. Kalau kau berjalan pasti tenggelam. Tapi Yesus tidak mau berdebat dengan dia. Datanglah. Lalu Simon Petrus keluar karena perintah Tuhan. Dan Alkitab berkata Simon Petrus berjalan di atas air. Simon Petrus berjalan di atas hukum alam saudara. Gak mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Karena berat jenis manusia lebih berat daripada berat jenis air. Pasti tenggelam. Tetapi Allah kita sanggup mengubah segala hukum dan ilmu dunia ini. Karena dia pencipta saudaraku. Yesus bukan manusia. Dia Allah yang turun dari sorga ke dunia ini. Dan jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah ragukan bahwa dia Allah yang turun ke dunia ini. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan manusia biasa. Sebab tidak ada manusia bisa meredakan badai. Tidak ada manusia yang bisa membuat yang lumpuh berjalan, yang tuli bahkan membangkitkan orang mati. Tidak ada satupun manusia. Tapi Yesus melakukan semua itu. Itu menunjukkan bahwa dialah Allah. Dia berkuasa dan berdaulat atas apapun yang ada di dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Petrus berjalan. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara lihat, selama Petrus fokus melihat Yesus, selama fokus Petrus ada pada Yesus, Alkitab berkata dia berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dirasanya dan dilihatnya gelombang dan angin, Alkitab berkata, maka ia menjadi takut lalu tenggelam. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Alkitab berkata, Yesus menolong. Yesus itu gak marah loh ke Petrus. Dan jangan saudara pikir bahwa aku merepotkan Tuhan. Oh tidak. Tuhan senang direpotkan. Dengan segala pergumulan kebutuhan hidup kita. Dan dia selalu memberikan jalan keluar. Dia angkat Petrus saudara. Jadi saya tutup. Jangan fokus kepada kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Pandanglah Yesus, sumber pertolongan dan mujizat di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Bisa nggak ya? Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Biarlah pujian indah, doa dan iman kita bersama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Angkat tangan saudara, katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Sungguh Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, Engkau tempat perlindungan kami, dan Engkau menara kekuatan kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, bangkitkan iman kami Tuhan. Oh, tidak ada tempat lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, sumber jawaban dan pertolongan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara,
Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman itu terus bertumbuh dan berbuah. Sehingga setiap umat-Mu tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua ada di bawah anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.